ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alangkah indah bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di sekitarnya, hidup di hatinya, hidup di hari-harinya. Begitulah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di keberadaan mereka sekalipun, mereka akan merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca di dalam hadis-hadis yang sahih menceritakan bahwa sahabat-sahabat Rasul merindukan Rasul dan Rasul hidup bersama mereka. Apalagi orang yang seperti kita, orang yang hina, orang yang hidup di akhir zaman. Sebagian berandai-andai, Habib, saya ini pengen sekali hidup di zaman Rasul. Bisa jadi kita hidup di zaman Rasul, akan tetapi kita menjadi Abu Lahab. Apakah itu sesuatu yang mengindahkan bagi kita? Bisa jadi kita hidup di zaman Rasul, sementara kita ini pecinta media, pecinta kekayaan, pecinta keindahan daripada hal-hal duniawi. Mungkin kita tertipu dengan tipu dayanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid, tipu dayanya Abu Jahal. Sementara yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah du'afaul qaum, orang-orang yang dianggap hina akan tetapi mereka adalah orang yang hebat. Maka saya katakan bersyukur saja sudah dijadikan umat Rasul. Karena kalau kita kuat, tentu Allah akan ciptakan kita bersama para sahabat. Namun Allah tahu kita lemah, oleh karena itu kita diciptakan oleh Allah di akhir zaman. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dirindukan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir bersama mereka. Dan kita bersyukur kita memiliki ulama, memiliki para kiai, para habaib, mengajak kita untuk terus-menerus mengingat Rasul dengan program-program yang mereka adakan dari semenjak dahulu. Jangan bertanya kepada saya apa hukumnya, akan tetapi segala sesuatu yang menyampaikan engkau kepada Allah dan Rasulnya adalah wasilah atau wasithah yang dikategorikan termasuk hal-hal yang baik kalau tujuannya adalah hal yang baik. Kita ngumpul di sini silaturahmi kebaikan atau bukan? Kita ngumpul di sini berbagi sejarah Nabi kebaikan atau bukan? Kebaikan. Kita kumpul di sini memandang para ulama kebaikan atau bukan? Kita duduk di sini bersama-sama satu sama lain saling mengingatkan kepada Allah kebaikan atau bukan? Baca sejarah Nabi kebaikan, berzikir kepada Allah kebaikan, mendengarkan ayat Al-Quran kebaikan, mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kebaikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waf'alul khair, lakukan kebaikan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dalil yang memperbolehkan kita untuk berkumpul, Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan, dan ini termasuk daripada kategori kebaikan. Jadi jangan dikira bahwa sesungguhnya perkumpulan kita ini tanpa Al-Quran, tanpa Sunnah. Ikhwani, jangankan Al-Quran dan Sunnah, menggunakan imamah fashion kami saja diajarkan oleh orang tua kami, guru-guru kami. Urusan fashion diajarkan, apalagi urusan Al-Quran, urusan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan, nikmat bagi kita masih punya guru-guru yang luar biasa hebat, nyambung sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut saja kepada mereka, apa yang mereka ajak kita ikut. Mereka katakan ini wajib lakukan, mereka katakan ini haram tinggalkan. Yang membuat kita ini banyak pecah belah karena apa? Karena sesungguhnya setiap orang di antara kita ingin berkomentar.
Kata Imam Al-Ghazali, "Lau sakata al-jahil laqalla al-khilaf." Kalau saja orang bodoh tidak ikut berkomentar, tentu tidak akan ada perbedaan pendapat. Kalau saja orang bodoh di dalam satu masalah, karena setiap orang memiliki kepandaian, kepintaran, akan tetapi fahamnya masing-masing. Urusan agama serahkan kepada mereka yang paham agama. Urusan ekonomi kalau kau faham, kami akan serahkan kepadamu. Urusan kedokteran serahkan kepada orang yang faham ilmu kedokteran. Bayangkan kalau ada orang yang ingin melakukan kebaikan. Di kampung saya tidak ada yang buka praktek kedokteran. Saya punya harta, saya punya segalanya, tapi saya tidak punya ilmu kedokteran. Kira-kira kalau kita bikin praktek kedokteran dan kita tidak paham ilmunya, ngobatin orang itu, orang malah sembuh atau malah tambah meninggal, malah tambah sakit atau tidak? Malah bisa jadi orang itu meninggal. Kenapa? Karena walaupun niat kamu baik, tapi kamu tidak memiliki alat untuk memberikan kebaikan tersebut kepada orang lain, maka lebih baik kamu bangun satu tempat, kamu cari seorang dokter, kamu berikan bayaran kepada dokter tersebut, itu adalah pahala besar. Jangan terus kamu mau terjun sendiri kepada hal tersebut. Tidak. Faqidu syai' la yu'ti. Itu kaidah. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia bisa memberikan? Oleh karena itu, ikhwan, banyaknya perbedaan karena setiap orang ingin ikut berkomentar dan setiap orang menganggap dirinya yang paling benar. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, mau tahu atau tidak orang yang paling merugi di dunia, di akhirat? Siapa orang yang paling merugi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Orang yang salah jalan di muka bumi, sementara mereka menganggap diri mereka orang yang benar. Kita nggak tahu nih kita ini benar atau nggak benar. Kita nggak tahu dan kita nggak yakin. Kita nggak tahu mana yang bisa jadi orang lain benar, kita salah. Nah, kita sudah menganggap diri kita benar, ternyata di hadapan Allah, Allah katakan kamu adalah orang yang salah. Wal'iyadzubillah. Karena orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu, kalau dia tidak tahu bagaimana mungkin bisa menjadi orang yang berubah. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kira-kira kalau kita nggak ngerasa diri kita sakit, disuruh orang ke rumah sakit, mau atau tidak? Kita nggak ngerasa. Makanya orang seperti ini tidak akan pernah berubah. Padahal ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak aks. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah berusaha setiap orang, kalau ada yang maksiat Rasulullah yang sedih. Rasulullah mengajak orang lain untuk menuju surganya Allah. Kamu berdakwah, yakini bahwa sungguhnya dakwahmu mengajak orang lain semuanya kepada surganya Allah, tanpa terkecuali. Kita harus begitu cara dakwah. Kita berharap semua orang masuk surga Allah. Laisa illa, semuanya azizun alaihi ma'anittum. Yang menangis Nabi, yang maksiat orang lain. Karena Rasulullah SAW yang diinginkan oleh Rasul adalah semua orang masuk surga. Semua orang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harisun alaikum, berusaha terus-menerus mengajak. Ajak, gak mau ajak lagi, gak mau ajak lagi, gak mau, kalau gak mau ajak lagi, terus-menerus. Makanya ada orang yang bertanya, apa hukumnya orang yang meninggalkan salat? Kalau orang yang ahli fikih, dia akan mengatakan meninggalkannya karena meyakini tidak kewajiban daripada salat, maka hukumnya kafir. Kalau meninggalkannya karena malas, maka hukumnya fasik. Itu jawaban fuqaha, bukan jawaban pendakwah. Kalau pendakwah ditanya, Ustaz, wahai dai, apa hukumnya orang yang meninggalkan salat?